Emang 500 tahun pasti pengen juara, pengen menghentikan hegemoni dari Persib. Terus ada Persebaya juga, jangan lupa. 100 tahun juga Persebaya juga kan. 100 tahun juga ya, 100 tahun Surabaya juga ya? Persebayanya gitu. Oh, Persebayanya. Persebayanya. Jadi pengen juga juara gitu kan. Jadi ada dua isu yang mencoba dalam tanda kutip mengganggu Persib untuk menjadi juara di musim ini gitu. Cuman kalau ngelihat Persija ternyata oke juga dalam permainan gitu kan. Sosok Sintayong yang dihadirkan, publik awalnya skeptis, ini pelatih cuman bisa defense to counter, cuman akan tampil dengan low block gitu ya. Tapi ternyata enggak, malah paling ofensif kalau bisa dibilang di Piala Presiden positif gitu. Kalau pertanyaan tadi bisa enggak menghentikan Persib, masih belum. Bung Ais, Ya, nggak nyangka ya, Persib udah 3 kali juara Liga Indonesia nih. betul. Satu hal yang pasti, Persija pasti nggak akan tinggal diam. Iya, Makanya Sintayong ditunjuk jadi pelatih musim ini. betul. Dan Persija kan mau juara nih, karena sebagai kado ulang tahun 500 tahun Jakarta tahun depan. Tahun depan tapi ya. Iya, masalahnya bisa nggak dia menjegal Persib? Itu dia pertanyaan yang paling berat harus dijawab oleh Sintayong. Sintayong, tapi kan karena kita Sintayongnya lagi fokus di Thailand, kita undang ke pandit yang tahu nih, apakah Sintayong sanggup atau enggak. Yaitulah Bung Sabto Haryo Rajasa. Thank you, sudah datang. Thank you Bro. Ini luar biasa ya, Sintayong ya, punya misi maha berat buat bawa Persija hentiin hegemoninya Persib Bandung. Sanggup nggak sih? Sanggup gak ya? Nanya balik nih. Emang PR berat jelas ya. Kalau kita bicara apa yang menjadi mimpi dari Persija tadi, prolognya dari Ais bagus banget ya. Emang 500 tahun pasti pengen juara, pengen menghentikan hegemoni dari Persib. Terus ada Persebaya juga, jangan lupa. 100 tahun juga Persebaya juga kan. 100 tahun juga ya, 100 tahun Surabaya juga ya? Persebayanya gitu. Oh, Persebayanya. Persebayanya. Jadi pengen juga juara gitu kan. Jadi ada dua isu yang mencoba dalam tanda kutip mengganggu Persib untuk menjadi juara di musim ini gitu. Cuman kalau ngelihat amunisi, ngelihat pembelanjaan yang dilakukan klub-klub, kok malah Persib yang makin tebel gitu skuadnya ya. Kalau kita melihat harus kita akuin, masuknya Ragnar, masuknya Sandy Walsh, lalu pemain-pemain barunya juga, Balsa ternyata bisa langsung nyetun. Terus di belakang juga Mutombo juga tampil bagus, Gakuto di tengah juga tampil oke. Kok semua pembeliannya tuh memperlihatkan Persib tuh lebih siap memang dari sisi kedalaman squad. Dari sisi adjustment dan juga chemistry kok cepet banget juga nih kebentuk kan. Kita bandingin periode yang sama di musim lalu. Setelah bedol desa, pergantian pemain sempat berantakan juga tuh. Di Piala Presiden kan nggak lolos grup juga tuh Persib. Lalu liganya awalnya juga nggak stabil gitu. Tapi akhirnya mereka menjadi juara gitu. Sekarang mereka lebih mempertebal, makin sulit bagi pesaingnya untuk mencoba untuk melakukan itu. Tapi setelah kita menonton Piala Presiden, Persija ternyata oke juga dalam permainan gitu kan. Sosok Sintayong yang dihadirkan, publik awalnya skeptis, ini pelatih cuman bisa defense to counter, cuman akan tampil dengan low block gitu ya. Tapi ternyata enggak, malah paling ofensif kalau bisa dibilang di Piala Presiden kemarin gitu. Mainnya enak banget, bahkan pemain-pemain intinya kan belum pada datang tuh sebetulnya, masih pada ada di timnas gitu kan. Tapi pemain-pemain mudanya menawarkan sesuatu yang berbeda gitu, dan progresnya semakin kelihatan gitu. Game pertama kalah dari Persebaya, game kedua imbang, game ketiga menang lewat sebuah comeback yang cukup oke gitu ya, bisa menang akhirnya. Jadi nunjukin Sintayong ternyata bisa nih ngebuat tim ini punya identitas yang mungkin nggak nempel sama dia gitu, identitas bertahan gitu, tapi bisa tampil ofensif. Dan gue ngeliatnya sih itu sisi positif. Kalau pertanyaan tadi bisa nggak menghentikan Persib, masih belum kelihatan firm banget bahwa mereka bisa gitu. Tapi itu kan harus dibuktikan di lapangan, terutama karena Persib walaupun tebal skuadnya, tapi kan mereka tampil di 4 kompetisi. Itu juga akan menjadi PR tersendiri tuh buat Persib. Sementara Persija bisa lebih fokus di Liga Domestik gitu, sehingga memperbesar peluang mereka. Nah, Sintayong ini kan kalau nggak salah kontraknya lumayan, 2 tahun atau 3 tahun gitu ya. Dan dia juga dapat misi untuk membangun pemain-pemain muda di Persija ya. Kemudian juga Sintayong kita tahu nih di timnas, dia bukan pelatih yang instan. Dia pelatih yang butuh waktu beberapa tahun untuk bentuk tim. Betul. Nah,
terutama keberanian dia untuk mainin pemain-pemain muda. Di Persija kan nggak ada waktu untuk sepanjang itu. Itu kira-kira gimana cara dia buat bikin masalah-masalah itu teratasi? Iya, kalau di timnas kan mungkin dia ketika menerima pinangan dari Persija pun dia tahu apa yang akan dihadapi gitu kan. Sementara kalau di level timnas kan ketemu pemainnya juga sebulan sekali beruntung tuh bisa ketemu kan. Pasti ketemunya kan dalam jarak waktu yang lama gitu kan. Tapi ini kan day to day lo bisa ketemu pemain, week by week lo bisa tanding gitu. Sementara kalau di timnas kan emang durasinya lama totalnya, tapi pertemuannya sendiri kan tidak selama itu gitu. Makanya dia bisa membuat sesuatunya tuh lebih instan karena bertemu tiap hari gitu dengan para pemainnya. Itu ada faktor positifnya jelas buat Sintayong gitu. Dan lagi-lagi based on apa yang melihat Persija bermain under Sintayong, dia bisa ngebuktiin itu gitu loh. Pemain-pemain mudanya yang dia percayakan, Arliansah tampil oke banget tuh di kemarin, pemain muda terbaik. Ya Rio Fahmi masih ada beberapa PR lah, tapi oke juga di sisi wings. Fajar Fatur Rahman juga bagus. Itu Rehan Hanan belum masuk ya, masih ada di situ. Witan juga balik lagi ke kondisi primanya gitu. Jadi beberapa pemain yang dia juga sudah mengenal karakternya juga kan. Beberapa dipanggil lagi untuk bisa bermain bareng. Kalau beberapa kepingan lagi nanti bergabung bisa nambah lagi yang mantan-mantan dia di timnas itu kan mungkin makin oke juga tuh buat Persija. Tapi so far gue sih ngelihatnya sisinya positif ya dari Persija. Ivar Jenner maksudnya. Apa Marcelino? Ya Marcelino. Kan mantan kan? Mantan juga, banyak mantannya dia kan. Bagus-bagus. Demen banget balikin mantan ya. Padahal mungkin rasanya beda ya. Rasanya beda. Tapi ini yang menarik, kan rasanya beda. Apa yang membedakan Sintayong di Persija dan juga di timnas? Kalau di timnas mungkin tekanannya berat sekali ya. Tekanan tuh kan dari satu Indonesia gitu kan. Kalau ini kan dari ibu kota nih, walaupun besar juga tekanannya, tapi ini kan satu Indonesia gitu, semuanya bersatu untuk memberikan tekanan gitu, terlepas dari hasil apapun lah yang dia dapatkan gitu. Jadi ruang geraknya sangat terbatas pastinya kalau untuk timnas gitu kan. Apalagi sebelum banyak pemain diaspora, dulu kan masih ngebangun banget tuh skuad. Kalau kita ngikutin dari AFF 2020 kan kita lihat tuh siapa aja sih nih pemainnya yang dimainin gitu kan. Perlahan-lahan menjadi tim yang makin komplit gitu. Di Persija mungkin tekanannya nggak sebesar itu gitu. Karena semuanya tipenya ngedukung juga gitu kan. Dari dalam manajemen tipenya ngedukung juga. Berarti PSSI nggak ngedukung maksudnya? Itu bisa ngelihat jejak digital banyak tuh kayaknya tuh ya. Tapi nanti kan dibilang kalau nggak dukung nggak mungkin ada jet pribadi kan. Iya. Itu nggak mungkin pemain datang banyak nggak mungkin gitu kan. Ya dukungan dari manajemen jelas besar banget. Terus faktor-faktor non teknis di luar lapangannya juga ngedukung dia. Jadi so far so good sih di awal ya kita ngelihat. Karena kan kita belum lihat ada percikan-percikan masalah atau apa yang buat posisi pelatih itu nggak nyaman. Itu kan belum melihat posisi itu gitu. Kita masih lihat di awal-awalnya nih. Awal-awalnya sejauh ini ngelihatnya sih positif gitu ya. Kalau dari gaya main ada perubahan nggak sih? Kalau gaya main ya kalau di timnas dulu kan dia adaptif ya. Iya, adaptif. Kalau dibilang dia betul-betul cuma tahu defense ya nggak juga. Kalau kita bicara round 3 ya mau nggak mau memang harus main defense kan. Emang harus bermain. Lo lawan Jepang main kebuka ya habis gitu kan. Defense aja kebantai. Iya, lawan Australia 5-1 kan. Begitu lo main kebuka gitu Bukan kan. dia kan. Bukan dia makanya begitu main kebuka 5-1. Begitu lo main cerdik 0-0 gitu kan, lo harus tahu gimana cara bermain. Dan itu kan dia bentuk ketika dia udah tahu pembagian grupnya seperti itu, gua akan tampil dengan sistem seperti apa yang memungkinkan gua untuk mendapatkan poin. Itu makanya kenapa dia akhirnya muncul dengan defense to counter yang akhirnya melekat, kayaknya dia cuma bisa itu. Tapi kalau dia main di AFF ya kan mainnya ofensif. Dia mainnya kebuka gitu. Dia lawan Kamboja mainnya ofensif, lawan Thailand juga mainnya ofensif. Malaysia juga 4-2. Thailand dikalahin 3-1 yang U23-nya ya, AFF U23 itu kan juga mainnya ofensif banget gitu kan. Jadi ya gua ngelihatnya sih dia bisa lebih ofensif ketika dia memang melihat lawannya akan ofensif. Mungkin nanti kalau ketemu Persib di laga sesungguhnya, mungkin nanti ya di laga udah mulai liga, terus ketemu tim yang mana
dari sisi kualitas kira-kira sama, mungkin dia akan mencoba atau compensate beberapa strategi yang berbeda gitu. Misalnya di babak pertama dia coba menyerang tapi ternyata nggak ada hasil atau malah kebobolan, akhirnya dia balik ke defense to counter, kan bisa aja seperti itu.